Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man Recording stopped. tabi'in wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah. Recording in progress. Para sahabat Al-Quran, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan. Pagi ini kita berada di Zoom Al-Sani karena diberi kesehatan dan kesempatan. Kita membahas ayat-ayat Al-Quran. Kita membahas surah At-Taubah ayat 120 di bawah bimbingan Buya Rizal. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana li ahlil madinati wa man haulahum minal a'rabi an yatakhallafu an rasulillahi wa la yarrabu bi anfusihim an nafsih zalika bi annahum la yusibum dhama'un wala nasabun wala mahmasatun fi sabilillahi wala yata'una mauti an yaghizul kufara wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih innallaha la yudi'u ajral muhsinin. Artinya lebih kurang, tidak sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka untuk tidak ikut menyertai Rasulullah pergi menggerakkan atau pergi berperang, dan tidak pantas pula bagi mereka untuk lebih mencintai diri mereka sendiri daripada mencintai dirinya Rasul. Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan di jalan Allah, tidak pula mencapai suatu tempat yang membangkitkan kemarahan orang kafir, dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, kecuali semua itu ditulis bagi mereka sebagai suatu amal kebajikan. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. At-Taubah 120. Ayat ini dimulai dengan makana li ahlil madinati wa man haulahum minal a'rabi an yatakhallafu an rasulillah. Tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Badui yang berada di sekitar mereka untuk tertinggal atau tidak ikut bersama Nabi. Ayat ini dimulai dengan makana, tidak patut. Ada perkara yang bukan sekedar boleh atau tidak boleh, tetapi tidak pantas dilakukan oleh seorang mukmin. Li ahlil madinati, bagi penduduk Madinah, itu menggambarkan kedekatan dengan mereka dengan pusat dakwah, menuntut tanggungjawab yang lebih besar. Li ahlil Madinah, orang yang sekitar mereka mempunyai kewajiban membela agama. Wa man haulahum, orang di sekitar mereka, kewajiban membela agama mencakup seluruh kaum mukmin, bukan hanya sekelompok. Al-A'rabi adalah orang Badui. Itu perbedaan latar belakang yang tidak mengurangi kewajiban mentaati Allah dan Rasulnya. Kemudian ayat halapu, mereka tinggal di belakang. Janganlah kita mencari alasan untuk menghindari tugas yang diridhoi Allah an Rasulillah, dari Rasul Allah. Ayat ini mengajarkan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kaum muslimin tidak layak memilih kenyamanan sementara beliau menghadapi kesulitan. Ayat ini turun berkaitan dengan perang Tabuk. Pesan
ketika sebahagian orang enggan berangkat karena panas dan beratnya perjalanan. Janganlah meninggalkan pemimpin yang membawa kebenaran ketika perjuangan membutuhkan pengorbanan. Dakwah dan agama pun membutuhkan loyalitas, bukan hanya sekedar simpati. Wala yaghabu bi anfusihim an nafsi. Tidak pula mereka lebih mengutamakan diri sendiri daripada Rasulullah. Wala yaghabu, jangan mengutamakan. Janganlah kalian mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan agama. Bi anfusihim, diri mereka. Rasa cinta kepada diri mereka sendiri harus diarahkan kepada ketaatan, bukan kepada kenyamanan semata. An-nafsihi, daripada diri beliau. Cinta kepada Rasul diwujudkan dengan mengikuti sunnah dan membela risalahnya. Ungkapan ini bukan sekedar mencintai Rasul, tapi mendahulukan keselamatan dan kepentingan beliau daripada kepentingan pribadi. Seorang mukmin tidak layak merasa cukup aman sementara Rasulullah SAW menanggung bahaya di medan perjuangan. Kecintaan kepada Nabi dibuktikan dengan mengikuti sunnahnya. Kepentingan agama harus lebih didahulukan daripada hawa nafsu. Zalika bi annahum la yusibuhum zama'un wala nasabun wala mahmasatun fil sabilillah. Yang demikian itu karena mereka ditimpa haus, kelelahan ataupun kelaparan di jalan Allah. Ya, ayat ini menunjukkan zalika, artinya setiap perintah Allah memiliki hikmah yang mendalam. Bi annahum, karena mereka, maka Allah menjelaskan perintahnya agar hati semakin yakin. La yusibuhum, tidak menimpa mereka semua kesulitan yang dialami jalan Allah ada di dalam pengetahuan Allah. Zomaun, kesulitannya dalam bentuk merupakan zomaun, kedahaga, rasa haus dalam ketaatan tidak pernah sia-sia. Nasabun, kelelahan karena ibadah menjadi sebab bertambahnya pahala. Mahmasatun, kelaparan. Jadi pengorbanan fisik demi agama bernilai di sisi Allah. Fisabilillah, di jalan Allah. Nilai-nilai amal tergantung kepada niat dan tuju perjuangan, yaitu mencari ridha Allah. Dalam ungkapan ini Allah menyebutkan 3 kesulitan yang paling sering dialami oleh seorang pejuang, yaitu zomaun, dahaga, nasabun, kelelahan, dan mahmasatun, kelaparan yang berat. Semuanya tidak sia-sia. Rasa lelah dalam ketaatan, dalam ibadah itu ada nilai. Tidak ada pengorbanan kecil pun di sisi Allah. Wala yata'una mauti'an yarizul kufar. Dan tidaklah mereka menginjak suatu tempat yang membuat marah orang kafir. Yata'un, itu menginjakkan. Mereka menginjakkan, bahkan langkah menuju kebaikan diperhitungkan Allah. Wala yata'un, dan tidak pula tampak tempat berpijaknya. Itu yang kan bahwa tempat berpijak dalam perjuangan itu menjadi saksi amal bagi orang mukmin. Yarizun, membuat marah, sehingga langkah orang kafir, orang-orang Islam menuju keteguhan membuat mereka marah. Keteguhan kaum mukmin dapat melemahkan semangat musuh kebenaran, al-kuffar, orang kafir. Kebatilan tidak menyukai tegaknya kebenaran, tetapi hal ini tidak boleh melemahkan orang beriman. Bahkan langkah kaki menuju perjuangan membuat musuh agama gentar pun dicatat sebagai amal. Termasuk di dalamnya langkah menuju majlis ilmu, menuju masjid, menuju dakwah, atau amal soleh memiliki nilai besar. Allah menghargai proses, bukan besarnya hasil akhirnya. Wala yanalu min aduwin nailan, dan tidak pula mereka memperoleh suatu kemenangan itu atau pukulan terhadap musuh. Yanalu, memperoleh, itu mereka memperoleh. Setiap hasil perjuangan dicatat oleh Allah, baik besar maupun kecil. Aduwin, musuh, itu menghadapi permusuhan dengan kesabaran dan ketaatan adalah bagian daripada ujian iman. Nailan artinya perolehan.
Keberhasilan sekecil apapun berasal dari pertolongan Allah. Segala bentuk keberhasilan menghadapi musuh agama yang besar maupun kecil dicatat oleh Allah. Illa kutiba lahum bihi amalun soleh. Melainkan semuanya ditulis sebagai amal soleh. Illa kutiba. Melainkan kita dicatat. Tidak ada amal kebaikan yang luput dari catatan Allah. Lahum, bagi mereka itu Allah memberi balasan secara adil kepada setiap pelaku kebaikan. Jadi catatan itu bukanlah untuk Allah tetapi untuk kita. Amalun soleh, amal soleh, kesabaran, perjuangan yang ikhlas berubah menjadi amal soleh di sisi Allah. Haus, lapar, lelah, berjalan jauh, bahkan setiap pijakan kaki berubah menjadi amal soleh. Tidak ada pengorbanan yang hilang. Allah menghitung setiap detil perjuangan. Amal bukan hanya ibadah ritual tetapi juga seluruh pengorbanan demi agama. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat ihsan. Innallaha, sesungguhnya Allah. Inilah penutup ayat ini dimulai dengan penegasan untuk menguatkan keyakinan. Itu merupakan janji yang menenangkan hati. La yudhi'u, tidak menyia-nyiakan. Maksudnya terkadang manusia tidak melihat perkorbanan kita, tetapi Allah tidak pernah menghilangkannya. Ajron, pahala atau balasan. Allah jauh lebih besar daripada pengorbanan manusia. Kemudian berbuat baik meskipun tidak diapresiasi manusia, itu haruslah kita tetap dilakukan. Karena sebaik-baik balasan adalah balasan dari Allah. Al-Muhsinin, orang yang berbuat ihsan. Menunjukkan bahwa perjuangan harus disertai dengan keikhlasan, dilakukan dengan sebaik mungkin. Derajat ihsan dicapai dengan beribadah kepada Allah sebaik-baik berbuat dan sebaik-baiknya dan berbuat baik kepada sesama kita. Demikian ayat ini menjelaskan kepada kita setiap memberikan semangat, setiap langkah, setiap detil, setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita sedekahkan, semuanya dihitung. Jadi apapun yang kita buat sekarang itu adalah kita mencatatkan amalan kita pada buku yang kita tulis, yang akan kita lihat nanti. Itu akan dijelaskan pada ayat berikutnya. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Namun demikian, apa yang saya bacakan, apa yang saya tulis, mungkin terjadi kekeliruan karena keterbatasan ada pada kami. Demikian, terima kasih, mohon dimaafkan, dan kepada Allah kita minta ampun. Kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Recording stopped. warahmatullahi wabarakatuh.